Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan memblokir seluruh media sosialmu, tapi tidak memblokir nomor teleponmu. Itu tanda bahwa peluangmu untuk kembali kepadanya sangat besar, atau mantan masih membuka kesempatan kepada kita untuk kembali kepada dia. Jadi zaman dulu ya, zaman saya masih muda, 25 tahun yang lalu, ya, zaman-zaman masih jadi mahasiswa baru tuh. Saya jadi mahasiswa itu tahun 1996, 25 atau 26 tahun yang lalu. Itu belum ada kan ya media sosial, bahkan email saja belum ada. Paling hebat telepon ya, telepon koin itu masih zaman dulu. Beberapa 1 tahun kemudian sudah ada telepon yang berbayar itu ya, kios telepon itu sudah ada. Tapi kalau untuk komunikasi itu susah ya. Saya lihat teman-teman yang lagi pendekatan kepada wanita yang, atau teman wanita atau teman mahasiswi yang ngekos ya, satu kos-kosan itu penghuninya sekurang-kurangnya 20 orang, teleponnya satu. Bisa dibayangkan kalau mau pendekatan by phone itu sulitnya luar biasa ya. Nah, tetapi selama orang masih mau menerima telepon kita, masih mau bicara dengan kita, itu menunjukkan bahwa dia belum menutup hatinya, masih membuka ya kesempatan bagi kita untuk kembali. Yang paling penting itu kan bisa bicara ya. Justru yang paling berat itu ketika nomor telepon yang dia tutup ya, dia blokir media sosial kita, nomor telepon dia tutup juga. Artinya dia sudah menutup hatinya rapat-rapat dari kita. Kalau mantan itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bicara dengan dia, artinya dia belum sungguh-sungguh pengen berpisah dengan kita ya. Tetapi ketika mantan sudah menutup, memblokir nomor telepon kita, itu tanda bahwa dia sudah tidak mau bicara lagi. Dia tidak butuh penjelasan apapun dari kita karena dia memang sudah tidak mau dengan kita. Nah, jadi ini banyak pertanyaan ya yang muncul. Bagaimana kalau media sosial diblokir semua tetapi nomor telepon tidak ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Jadi media sosial itu kan bagi orang fungsinya sangat banyak ya. Karena dengan media sosial dia terhubung misal dengan teman-teman bisnisnya. Jadi media sosial itu untuk bisnis, untuk berdagang, sehingga dia merasa tidak enak lah kalau persoalan pribadi dia
persoalan cinta dia kemudian muncul di media sosial yang sebenarnya digunakan untuk bisnis, untuk berdagang, untuk bekerja, ya. Atau di media sosial itu dia juga misal terhubung dengan dosen-dosennya, dengan guru-gurunya. Jadi dia tidak enak kalau hal-hal pribadi dia kemudian diketahui oleh orang-orang yang sangat dia hormati dan lain-lain. Ya, sehingga kemudian dia tidak mau media sosialnya ini berubah fungsinya untuk tempat curhat, untuk tempat bersedih dan seterusnya tadi. Nah, maka dia memblokir media sosial kita agar kemudian media sosialnya tetap berfungsi dengan sebagaimana mestinya yang dia harapkan, ya. Tetapi dia tetap menunggu komunikasi dari kita. Tandanya apa ya? Tandanya tadi, telepon tidak dia blokir, ya. Dia malas untuk chatting, karena juga ketika orang chatting itu membaca tulisan, kadang orang tidak mengerti apa yang dimaksudkan itu, ya. Lebih enak kan bicara. Nah, sehingga sesungguhnya apa tanda kalau mantan masih membuka peluang untuk kembali kepada kita, masih membuka hatinya lebar-lebar untuk kita, ketika dia tidak menutup komunikasi dengan kita. Telepon tentu adalah alat komunikasi yang paling penting untuk dia juga untuk kita. Nah, yang paling penting ya, kita mencoba bicaralah dengan mantan. Kan mantan masih memberikan kesempatan tuh, masih membuka nomor teleponnya untuk bisa kita hubungi. Bicara hal-hal yang paling penting, apa yang kita harapkan dari dia untuk kita dan dia ke depannya, ya. Jadi kita tidak perlu curhat ke sana kemari dan seterusnya, karena itu terlalu banyak bicara ke sana kemari itu juga tidak akan membawa mantan kembali kepada kita. Kuncinya kan kalau mau mantan kembali, kita dan dia yang harus bicara. Bicara dari hati kita dengan hati dia, ya. Bicara yang efektif, ya. Bicara apa yang memang menjadi harapan kita. Nah, jadi ketika kita fokus kepada mantan, maka insya Allah kalau keadaannya demikian, mantan masih membuka nomor teleponnya, maka peluang untuk kembali bersama sangat besar. Tetapi sayangnya kita banyak yang terlalu banyak curhat ke sana kemari. Orang curhat itu kan punya pendapatnya masing-masing kan, orang yang dicurhati. Ini memberikan nasihat begini, ini bilang begitu, dan seterusnya. Akhirnya bingung. Ya, akhirnya ketika kita bisa bicara dengan mantan, ya, kita terlalu banyak memiliki hal yang ingin kita sampaikan. Akhirnya apa yang betul-betul kita harapkan untuk kita sampaikan malah tidak sampai. Ya, nah jadi itu manfaatnya kita fokus saja. Kita selalu menjaga lisan kita. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah memberikan nasihat, imsaku fudulin nazari wal kalami wa ta'ami wa mukhalatatin nasi fa inna syaitana innama yatasallatu ala ibni adam wa yanalu minhu gharadahu min hazihil abwabil arba'ah. Hendaknya menahan diri dari pandangan yang tidak terjaga, banyak bicara, banyak makan, dan terlalu banyak bergaul. Hal-hal ini merupakan 4 pintu setan untuk mencapai tujuannya. Ya, nah jadi ketika perpisahan itu terjadi, kita lebih baik untuk memilih banyak diam. Ketika mantan masih membuka peluang
untuk bicara dengan kita, sampaikan yang penting-penting saja. Satu hal modal kita, kalau mantan masih mau ditelepon, itu tandanya dia masih mengharapkan kita untuk kembali bersamanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.